Siang itu tak ada bedanya dengan siang sebelum-sebelumnya. Mbok Ngat Mini akan dibantu oleh dua orang adiknya. Mbok Sih, adik pertama yang perawakannya paling mirip dengan Mbok Ngat. Kurus seperti tulang diselimut kulit, dan kumpulan uban yang menyandar di atas dua daun telinganya. Hanya ada dua hal yang membuat adik kakak itu berbeda. Mbok Sih adalah seorang tunawicara, sedangkan Mbok Ngat sering lupa bahwa kadangkala mulut kita juga harus punya rem yang pakem. Mbok Ngat mungkin juga lupa bahwa dalam bahasa kita ada tanda baca koma dan titik yang bisa dia pakai untuk menjeda kalimatnya. Itu perbedaan pertama. Sedangkan perbedaan kedua adalah saat ini ketika Daru, anak tertua Mbok Ngat, sudah lulus SMA beberapa tahun silam dan meniti karir sebagai juru parkir ATM satu-satunya yang baru didirikan di timur Pasar Kliwon, Mbok Sih justru belum pernah merasakan sama sekali bagaimana manis manja dan pahit getirnya berumah tangga seumur hidupnya. Ia hidup menumpang di rumah Mbok Ngat di gang sebelah makam, yang luasnya bahkan tak sampai 2 kali warung pohon warunya. Beda cerita dengan Mbok War, adik kedua. Perempuan ini tampaknya adalah yang paling cerdas di antara ketiga bersaudara itu. Yang paling santun dan yang paling subur. Badannya jauh lebih berisi dibandingkan kedua kakaknya. Uang pensiunan guru jatah almarhum suaminya tampaknya cukup untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya yang hidup sendirian di rumah mungilnya. Belum lagi ia juga sering dapat kiriman uang dari anak tunggalnya yang bekerja di terminal peti kemas pelabuhan. Mbok War cuma tidak mau menganggur di rumah menghabiskan uang pensiunan dan santunan. Karenanya, dia menghabiskan pagi hingga sore harinya membantu sang kakak di warung. Tungku kayu warung Mbok Ngat sudah mengepul ketika matamu masih mengatup di atas kasur. Bau sangit arang dari kayu bakar yang dihanguskan api menyusup ke dalam panci besar penanak nasi. Asap putih tipis membumbung membelai udara subuh, didorong tiupan udara lembut dari mulut Mbok Sih ke dalam tungku yang langsung membara merah. Sejak tungku itu memerahkan kayu bakar dan mengepulkan asap menyelubung kampung, maka sejak itu pula para pelanggan Mbok Ngat sudah menunggu di meja-meja makan warung. Tak banyak, jangan kau bayangkan seperti antrean makan di resto-resto Michelin. Paling-paling hanya 4 atau 5 orang. Tapi seringnya, tak lama setelah pelanggan pertama selesai dilayani, akan datang lagi pelanggan lain yang mengantri. Begitu seterusnya biasanya di jam-jam makan pagi dan makan siang. Begitu jam makan siang usai, maka tak banyak lagi porsi yang tersisa di warung Mbok Ngat. Jika sedang rezekinya, masih akan ada beberapa pelanggan lain yang mampir. Tapi jika tidak, maka lebihan makanan yang tak laku terjual di warung akan mereka bawa pulang untuk makan malam di rumah. Warung Mbok Ngat akan tutup saat anak-anak berlarian berangkat mengaji ke Langgar. Saat ketiga kakak adik itu rampung sholat asar bergantian di bilik kecil di bagian belakang warung yang bersekat gorden tua. Seperti itu kisah mereka tiap sore sejak hari pertama warung itu berdiri. Tapi petang itu ada kisah yang berbeda saat mereka akan bersiap menutup warung.